الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita tiada hentinya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam penuh keberkahan ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin. Kita pelajari kembali kitab Al-Jalil Al-Syarif karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Setidaknya kitab ini menggambarkan kepada kita jamaah rahimani wa rahimakumullah da'bus salihin, bagaimana jalan dan apa yang mereka lakukan oleh orang-orang saleh supaya kita masuk ke dalam salah satu dari mereka yang dikenal dengan kesalehannya dalam sejarah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih di pembahasan yang sama seperti pembahasan sebelumnya. Di sini pengarang kitab kita Imam Nawawi mengatakan bab as-sabr, dan ini barangkali bab tentang kesabaran, dan ini pertemuan terakhir kita insyaallah untuk bab sabar. Artinya sudah sekitar 50 hadis kita berbicara tentang sabar. Kalau untuk sisi keilmuan 50 hadis tentang sabar itu sudah lumayan, sangat luar biasa cukup. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang Allah berikan sedikit. Yang mendapatkan ilmu cuma orang-orang tertentu dan sedikit. Yang mengamalkan ilmu yang dia tahu itu lebih sedikit. Orang berilmu mengamalkan kemudian mendakwahkan orang lain untuk ilmunya itu jauh lebih sedikit. Berilmu, beramal, mendakwahkan orang lain dan dia sabar dalam dakwahnya itu jauh lebih sedikit lagi. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan, fanas'alullahu al-qalil wa yaj'alana minal qalil. Kita memohon kepada Allah supaya terus diberikan yang sedikit tadi ilmu, dan juga dijadikan kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit, punya ilmu sedikit, beramal, mengamalkan, berdakwah dan sabar di atas jalur dakwahnya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkisar tentang sabar. Pernah suatu ketika baginda Rasul masuk masjidnya, Masjid Nabawi, dan ketika itu baginda Rasul mendengar seorang pemuda, rupanya dia memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sabar. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya diberikan kesabaran. Ada yang meminta supaya diberikan kesabaran. Rupanya baginda Rasul ketika itu mengatakan, yata'ajjalur rajulu bil bala. Dia tergesa-gesa, terburu-buru meminta musibah dari Allah. Kalau anda meminta sabar, ini artinya sebelum sabar ada musibah. Anda terburu-buru meminta musibah. Jangan mohon kepada Allah supaya diberikan sabar kecuali ketika musibah itu sudah turun. Maka Rasul mengatakan, yata'ajjalur rajulu bil bala. Orang ini yang memohon tadi kesabaran, dia sebenarnya sudah terburu-buru meminta musibah dari Allah, kemudian Allah berikan kepadanya kesabaran. Falyazim fid doa, hendaknya ketika kita berdoa itu jelas dan tegas, wa yuqinu bil ijabah, dan kita yakin yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah.
Jangan membuat pilihan untuk Allah dan ketika Allah penuhi justru itu menyulitkan kita. Baginda Rasul pernah memohon istighfar supaya Allah mengampuni Nabiullah Yusuf alaihissalam. Rasul mengatakan, ghafarallah li akhi Yusuf, semoga Allah mengampuni saudaraku Yusuf alaihissalam. Kenapa dengan Yusuf? Ketika kita perhatikan, rupanya di dalam surah Yusuf, Baginda Yusuf alaihissalam ketika diuji dengan wanita-wanita Mesir untuk membuat kekejian zina dengan mereka, rupanya Yusuf memohon kepada Allah. Nanti kembali ke surat Yusuf, ya Allah, law in kuntu asbu ilaihinna wa akun minal khasirin, kalau aku terpedaya dengan mereka, aku jadi orang paling merugi. Wasijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai. Baginda Rasul mengatakan semoga Allah mengampuni Yusuf. Buat doa kepada Allah, jangan demikian, Allah kabulkan anda yang sulit. Lau sa'alallah al-afiyah, kalau sekiranya Yusuf memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan segalanya, Allah jauhkan. Kenapa harus buat pilihan? Kenapa harus buat pilihan? Ketika Allah kabulkan, rupanya Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Baginda Rasul mengatakan kalau sekiranya Yusuf meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, dibebaskan dari segalanya, Allah selamatkan. Ini sering kita para ibu terkhususnya, dan gitu juga dengan para bapa. Di rumah anak kita sakit, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah nak pulih anak long, walaupun long sakit hana masalah. Bang Gebi tanya sakit ke apa lo? Jangan. Allah qadir, jangan main-main sama Allah. Allah mampu dan Allah maha kuasa. Kalau sudah minta, minta pasti. Kalau sudah minta, yakin Allah kabulkan. Falyazim fid du'a, jelas kita permohonannya jelas. Maka seperti tadi kita sebutkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak meminta kepada Allah kesabaran kecuali ketika musibah itu sudah menimpa kita. Kalau sudah tertimpa musibah, minta kepada Allah, Allahumma ij'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang bersabar. Belum tertimpa musibah, jangan minta, karena musibah itu sebanding dengan bala musibah yang Allah berikan kepada kita, baru diberikan kesabaran. Pada pertemuan yang lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bercerita tentang hadis asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita lihat di sana ada dua kaum muslimin dan dua cara dialog mereka dengan pemimpin. Di penutup pembahasan sabar, Imam An-Nawawi di sini menyebutkan dua hadis, dan dua hadis ini sebenarnya inti yang sama-sama harus kita ketahui, apalagi di tahun-tahun seperti ini, tentang sabar terhadap pemimpin. Saya tidak menuturkan dari ucapan saya cuma ingin menukilkan hadis-hadis baginda Rasul. Kita lihat syariatnya seperti apa. Maka saya sering mengatakan, kalau sekiranya kita berpegang dengan Islam, cukup kebahagiaan kita ketika kita berpegang dengan Islam. Pemimpin kita kalau tahu bagaimana Islam itu menghargai, menghormati pemimpin, mustahil mereka akan memilih hukum selain hukum Islam. Anda bisa membandingkan kanun, undang-undang kita, bagaimana penghormatan terhadap pemimpin. Anda bandingkan hadis baginda Rasul, bagaimana penghormatan Islam terhadap pemimpin. Kemarin kita membicarakan tentang kondisi Umar. Datang Qais ibnul Hur yang serampangan dengan Umar, mengucapkan kata kotor dan mengatakan Umar tidak berlaku adil. Umar marah. Rupanya muncul satu lagi keponakannya yang berdialog dengan Umar, yang punya keilmuan, masih muda tapi cukup ilmu agamanya, berdialog dengan bijaksana. Akhirnya Umar memaafkan. Kondisi ini dilanjutkan oleh Imam Nawawi di sini dua hadis, dan hadis ini sepatutnya jadi patokan, landasan dasar kita ketika kita bermuamalah dengan pemimpin. Sedih jamaah rahimani wa rahimakumullah kalau kita perhatikan kondisi kaum muslimin, apalagi di akhir tahun ini. Kondisi kita jauh sekali. Saya mengucapkan hadis Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahana al-amir ahanahu Allah. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghinakannya. Cukup satu hadis Imam At-Tirmidzi. Kalau kita hina pemimpin kita, Allah akan menghina kita. Kita bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan hadis ini landasan kita sebenarnya.
bagaimana pemimpin dan bagaimana Islam menjaga kepemimpinan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Ibnu Mas'ud, pemimpin yang kita maksud jamaah, anda jangan berorientasinya kepada seorang presiden, pemimpin apapun, dari yang tingkat tinggi sampai pemimpin tingkat rendah. Kalau menghina presiden tidak boleh, menghina Pak Kesi di sini juga tidak boleh. Menghina Pak Imam yang sudah kita pilih di sini juga kita tidak boleh. Jangan sana kita tidak bolehkan, kemudian di sini kita bolehkan. Naur. Islam mengatakan pemimpin, wa kullu dhi sultatin fahuwa amir, yang punya kekuasaan terhadap sesuatu yang dia pimpin, maka dia itu dinamakan pemimpin. Kita perhatikan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kebiasaan beliau, tidak tahu satu kebaikan kecuali baginda Rasul mengabarkan. Kadangkala kebaikan itu beliau kabarkan jauh sebelum kebaikan itu ada, perkara gaib yang Allah beritahukan. Konsep akidah kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali Allah. Itu akidah kita. Kalau kita sudah meyakini ada orang lain paham tentang gaib, artinya kita cacat dengan akidah. Yang tahu gaib Allah. Perhatikan Quran surat Jin, perhatikan surat Asy-Syu'ara, semuanya disebutkan alimul ghaibi wasyahada, yang tahu gaib cuma Allah. Dalam surat Jin Allah mengatakan illa man irtadha mir rasulin, kecuali para rasul yang Allah pilih, Allah kabarkan tentang gaib. Mereka tahu gaib bukan karena mereka tahu, karena Allah mewahyukan dan mengabarkan. Ya, kita tidak mendakwakan baginda Rasul itu mengetahui perkara gaib. Yang beliau tahu cuma yang Allah sampaikan. Maka turun ayat dalam Al-Quran, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu perkara gaib, lama massani min su', maka tidak tertimpa kemakruhan kepadaku. Kalau Rasul tahu perkara gaib, tidak mungkin beliau kalah di perang Uhud. Beliau tidak keluar kalau kita kalah. Baginda Rasul tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan. Tidak ada kebaikan baginda Rasul menyampaikan kepada kita. Tidak ada keburukan kecuali baginda Rasul memberikan kita wantian. Akan terjadi fitnah, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Itu digambarkan gamblang. Baginda Rasul memilih Hudzaifah ibnul Yaman dan kemudian menuturkan kepadanya semua fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hudzaifah ibnul Yaman, penjaga rahasia Rasulullah. Semua dikabarkan, dia munafik, dia bukan, ini akan terjadi sepeninggalanku, ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Kadang-kala Hudzaifah memperhatikan, ada yang patut dikabarkan, ada yang tidak patut dikabarkan. Ada yang beliau kabarkan, ada yang beliau simpan tidak dikabarkan sebagai rahasia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan, baginda Rasul mengatakan innaha, ini taukid, pasti. Ini pasti akan terjadi. Bahwasanya sesungguhnya satakunu ba'di atharatun, akan terjadi sepeninggalanku atharah. Atharah ista'tharu, pemimpin yang mengambil hak kaum muslimin untuk dirinya dan mengharamkan hak tersebut dari kaum muslimin. Bahasa sederhananya, akan datang orang-orang zalim yang memimpin kalian. Ini pasti. Dan ini sudah terjadi, dan hari ini masih terjadi, dan akan terjadi. Akan datang. Artinya sebelum ini terjadi, baginda Rasul masih hidup, baginda Rasul sudah menggambarkan, ini jalan kalian yang harus kalian tempuh. Ini manhajnya. Ini cara kalian beribadah, ini cara kalian bermasyarakat ketika kalian dapatkan pemimpin kalian zalim. Jadi kita sebutkan bagaimana pemimpin, gambaran pemimpin zalim. Kadang-kala kita baca sejarah, kita dapatkan sezalim-zalimnya pemimpin kita, ada dulunya lebih zalim dan mereka mentaati. Kita sering mengisahkan Ahmad ibn Hanbal, dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk, beliau tidak mau. Ahmad ibn Hanbal, imam madhab,
Kalau hari ini hadir di depan kita, semua kita mencium tangannya. Beliau digiring di belakang keledai, diikat di belakang keledai, di punggungnya keledai, digiring kota Kufah. Datang orang-orang mengatakan kita keluar dari pemimpin kita, kita kudeta. Tidak. Akidah Ahlussunnah jelas, ijma' kata Imam Nawawi, pemimpin itu harus ditaati. Kalau tidak pasti akan terjadi mafsadah, kerusakan. Pernah tidak ulama kita yang dilakukan hari ini seperti dilakukan kepada Ahmad Ibn Hanbal? Baru hari ini tiket pesawat tidak dikasih sudah heboh satu negeri. Baru sedikit. Belum lagi kita baca sejarahnya, Sa'id bin Jubair dibunuh, disiksa. Imam Asy-Syafi'i, Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Yaman, diborgol tangannya seperti seorang budak yang rendah, dibawa ke Baghdad. Yaman ke Baghdad, Anda dalam kondisi terborgol. Tidak pernah ada ujaran dari beliau yang mengatakan ini pemimpin sudah zalim, ini pemimpin sudah melanggar syariat, ini pemimpin sudah ini dan sudah sebagainya. Kita perhatikan, ini konsep hidup. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini saya ingin membuka hadisnya dari sisi lafaznya. Kita perhatikan bahasanya. Rasul meyakinkan ini pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Dan kita dapatkan pemimpin kita zalim. Pemimpin umat sebelum kita juga zalim. Ketika Khulafaur Rasyidin sudah berlalu, Muawiyah sudah berlalu, generasi terbaik sudah berlalu, ini pemimpinnya zalim. Yang hanya berbeda itu tingkat kezalimannya saja. Zalim yang paling, kata baginda Rasul, kalau kita runutkan hadisnya, kezaliman pertama itu kezaliman dalam kekuasaan hukum. Kezaliman terakhir kezaliman dalam salat. Ini saya berbicara ini sesuai hadis baginda Rasul. Kezaliman hukum sudah terjadi semenjak selepasnya Khulafa Rasyidin yang 4. Meninggal Khulafa Rasyidin, hadir Banu Umayyah, Daulah Umayyah, itu muncul kezaliman terhadap hukum dan salat. Kita masih sangat penting baca Daulah Umayyah. Rupanya di zaman itu para pemimpin menganjurkan untuk salat Jumat mendekati waktu asar. Kalau tidak, Anda dipenjara, dipenggal kepalanya. Untuk salat asar ketika mendekati masuk waktu salat maghrib. Pemimpin kita hari ini tidak ada yang demikian. Anda masih bisa salat, Anda bisa masih kumandangkan azan. Ini waktu salat. Maka Rasul jauh sebelum pemimpin ini hadir, Rasul sudah mau sabdakan kepada para sahabat, akan datang pemimpin yang mengakhirkan salat. Para sahabat bertanya, kalau mereka perintahkan kita untuk mengakhirkan salat, apa yang harus kami lakukan? Rasul mengatakan, sallu ala waktiha, salat di awal waktunya, kemudian salat sekali lagi dengan pemimpin kalian sebagai salat sunnah, nafilah. Kita lihat ini konsep Islam bagaimana. Kita bisa mengatakan saya berpegang teguh dengan Islam, saya salat di awal waktu, kemudian saya enggak salat. Bahaya ketika Anda tidak salat, orang akan menghukumi Ustaz fulan tidak salat, keluar dari pemimpin, hilang hurmah, kehormatan pemimpin itu hilang. Kalau sudah kehormatan pemimpin hilang, ini bahaya. Kalau saya bisa menggambarkan, deskripsikan kondisi politik kita hari ini, kondisi negara kita kritis. Kehormatan pemimpin hilang, kondisi negara kritis. Anda jangan berbicara kewibawaan kalau pemimpin kita tidak wibawa. Jangan jauh bicara orang lain di mata kita tidak wibawa dan kita tidak memberikan penghormatan. Ini kritis. Maka Rasul mengatakan, kalau mereka menganjurkan kalian mengakhirkan salat, salat di awal waktu, tapi salat sekali lagi bersama mereka, dan bagi kalian itu sunnah. Ini konsepnya jelas sekali. Utsman di padang Arafat
salat disempurnakan 4, padahal baginda Rasul salatnya 2-2. Utsman 4-4. Ibnu Mas'ud ketika itu sedikit gusar di hatinya, tapi beliau tetap salat 4. Karena dia tahu Rasulullah tidak salat kecuali 2. Tapi ketika pemimpin melakukan untuk menjaga hurmah. Ini sering kita tidak memahami konsep demikian. Ada namanya konsep ideal, ada namanya kondisi real dan realita. Kemarin hari Idul Adha saya ditanyakan, Ustaz, Idul Adha kalau mengikuti padang Arafat atau kita mengikuti kemenak kita? Saya mengatakan kalau fatwa idealnya kita mengikuti padang Arafat, tapi saya khutbah 1 hari setelahnya. Ini harus kita bedakan. Ada yang kita lakukan untuk menjaga hurmah, ada yang kita fatwakan itu fatwa ideal. Islam mengikuti padang Arafat. Tapi kalau kita melakukan demikian, yang terjadi apa? Keputusan dan kebijakan pemimpin kita itu tidak ternilai dan tidak terhormati. Maka saya khutbahnya di hari setelahnya sesuai dengan keputusan kementerian. Ini untuk menjaga kewibawaan. Jadi kita lihat hadisnya. Rasul mengatakan innaha satakunu ba'di atharah. Satakun, akan terjadi. Kalau kita lihat ini fi'il yang beliau gunakan, baginda Rasul menggunakan fi'il mudhari'. Sesuatu yang terjadi secara istimrar. Ini akan terus berkelanjutan seperti ini. Pemimpin yang zalim itu akan terus ada dan tidak pernah terputus sampai qiyamus saat, sampai munculnya Imam Mahdi. Itu akan terus. Maka Rasul menggunakan lafaznya satakun, akan ada, dan akan adanya ini secara berkesinambungan. Jangan terlalu kita bermimpi ini akan datang dalam waktu dekat pemimpin yang luar biasa adil, 2019 ganti pemimpin yang adil bermartabat segalanya. Ini satakun athara. Walaupun beda tingkat kezaliman, kita lihat sendiri nanti tingkat kezalimannya mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Tapi baginda Rasul sudah memberikan kita manhaj, jalan, cara. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara, bukan satu perkara, perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Kalian mengingkari karena agama kalian ini. Di zaman para sahabat masih hidup, mereka sudah mengakhirkan waktu salat. Para sahabat masih salat. Anas bin Malik masih salat, tapi ikut salat di awal waktu, datang lagi nanti di akhir waktu bersama para pemimpin, salat lagi bersama mereka. Ini kita lihat bagaimana ini. Saya bisa mengatakan saya lebih istiqamah dibandingkan mereka, tapi mereka sebenarnya lebih istiqamah atas keilmuannya dibandingkan kita istiqamah atas perasaan. Kita istiqamah atas perasaan. Nyukah napah, nyukah palo, macam-macam. Akhirnya spekulasi dan macam-macam menafsirkan sendiri. Mereka lebih istiqamah, dan mereka istiqamahnya atas keilmuan. Ilmu. Kalau kita istiqamah bukan atas keilmuan. Jadi kalau kondisi seperti mereka, nasihat tetap nasihat. Yang kita pikir ini tidak boleh nasihat, tidak boleh ini, nasihat. Bishr ibn Marwan salat Jumat, khatib Jumat. Beliau berdoa dan mengangkat tangan. Rasul tidak pernah di atas mimbar itu ketika berdoa mengangkat tangan. Yang ada ketika berdoa beliau mengangkat telunjuk. Rasul berdoa di atas mimbar telah angkat telunjuk. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, angkat telunjuk. Kaum muslimin tidak mengangkat tangan. Anda bisa meneliti hadisnya. Bishr ibn Marwan itu gubernur Madinah, masih di abad 1 Hijriah. Artinya baginda Rasul itu barangkali bajunya baginda Rasul masih ada, rambutnya baginda Rasul masih ada, sandalnya baginda Rasul masih ada, tapi di atas mimbar gubernur Madinah mengangkat tangan. Sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ruwaibah langsung berdiri. Qabbahallahu yadah. Tangan ini tangan yang rusak, tangan yang jelek, karena baginda Rasul tidak pernah melakukan. Nasihat tetap. Nasihat tetap. Jangan salah kaprah. Jangan ini tidak ada nasihat lagi, tidak boleh kita berikan peringatan lagi. Berikan peringatan, berikan nasihat. Semuanya ada ranahnya dan semuanya ada ahlinya. Yang masalah kalau semuanya jadi ahli.
ini semua jadi ahli. Rasul mengatakan, satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunah, akan terjadi athara, pemimpin yang mengambil harta kalian itu untuk kelonco-kelonconya dan kalian tidak diberikan hak kalian. Ini akan terjadi dan terus terjadi sampai hari kiamat akan terjadi. Pemimpin yang demikian akan ada. Wa umurun tunkirunah, dan pemimpin yang kalian mengingkarinya. Perkara-perkara mereka lakukan semuanya kalian ingkari atas dasar agama kalian. Artinya mereka melakukan penyelewengan terhadap agama. Ini terjadi. Zaman Imam Ahmad sudah muncul penyelewengan dalam masalah akidah, bahkan lebih fatal. Quran makhluk, siapa mengatakan Quran bukan makhluk, dibunuh ataupun dimasukkan penjara. Kita lihat sekarang nggak ada pemimpin kita yang mengatakan Quran makhluk, kalian harus meyakini Quran makhluk. Di zaman mereka lebih dahsyat. Umur, perkara-perkara, bukan satu. Barangkali pemimpin kita akidahnya rusak, ibadahnya rusak, salatnya rusak, bacaan kitab dan Qurannya rusak. Ini umur tungkirunaha, perkara yang kalian mengingkari. Kita lihat semua pemimpin sama. Mereka selalu memunculkan perkara yang kita mengingkari. Ini terjadi. Rupanya para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai baginda Rasul, apa yang engkau perintahkan kami? Ini tadi, apa yang engkau perintahkan kami? Apa yang harus kami lakukan kalau pemimpin kami sudah rusak? Pemimpin kami zalim, pemimpin kami tidak paham agama, salah membaca Al-Quran, salah dengan gerakan salatnya. Fama ta'muruna, ini satu pola pengajaran yang sangat bagus dilakukan oleh baginda Rasul, yaitu bentuk dialog. Kalau kita pendidik, gunakan bentuk dialog untuk poin yang paling penting ingin kita katakan, bentuknya dialog supaya lebih dipahami dan lebih terkesan. Kalau kita mengajar jangan monoton. Mengajar poin sangat penting. Poin penting itu buka poin penting dengan pola dialog. Tekniknya dialog. Buka dialog, ketika sudah terpancing baru berikan kaidah. Rasul memberikan dialog. Ini kondisi pemimpin kalian setelahku seperti ini, seperti ini. Muncul dialog dari para sahabat, apa yang harus kami lakukan? Para sahabat setiap bertanya, mereka tidak bertanya kecuali apa yang mereka amalkan. Jadi bukan pertanyaan menguji, bukan pertanyaan untuk memberi banyak pilihan, tapi pertanyaannya, jawabannya itu yang kita amalkan. Kalau kita beda Pak, datang ke Ustaz, ini Ustaz Muhajir harus baron tanya. Kajit pu pertanyaan, oh karena pilihan satu. Tanya Ustaz lain pilihan kedua, tanya Ustaz lain pilihan ketiga, kemudian cari sortir mana yang paling ringan. Para sahabat kelebihan mereka satu, kesemuanya mereka itu amalun, mengamalkan. Bertanya untuk amalan, tambah ilmu, tambah amal. Fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau sabdakan kepada kami wahai baginda Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ini yang diajarkan. Rasul kembali menggunakan kata kerja mudhari'. Artinya ini akan terus berlanjut dan ini manhaj hidup kalian yang harus terus kalian lakukan. Jadi bukan sekali, bukan dua kali, yang harus terus kalian lakukan. Ini dari bentuk kata kerja yang digunakan oleh baginda Rasul. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tunaikan hak kalian. Kewajiban kalian tunaikan. Apa kewajiban kalian? Tunaikan. Perintah untuk kalian tunaikan. Kewajiban kita menghormati, tunaikan. Kewajiban kita menjaga kewibawaan pemimpin kita, tunaikan. Kewajiban kita untuk menutupi kekurangan dan tidak mencemooh pemimpin kita, kita tunaikan. Tunaikan hak kita. Jangan kita terlalu menuntut hak kita dibandingkan menunaikan kewajiban kita kepada pemimpin. Tunaikan kewajiban dulu. Kewajiban saya apa? Kata baginda Rasul, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tunaikan kewajiban atas diri kalian. Apa kewajiban kalian? Terhadap pemimpin kalian apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taat Allah, taat Rasul dan taat ulil amri. Taat.
pahami kalau nilai tawakul kita dengan Allah itu tipis. Kita sering ketika berinteraksi dengan Allah, kita berinteraksi dengan aturan Allah, aturan yang nampak, aturan yang memang kita lihat. Tapi kita sering lupa dengan aturan Allah yang ghaibi. Itu perkara gaib yang cuma Allah yang tahu. Kalau kita taat kepada Allah, Allah mengatakan taat pemimpin kalian, taat pemimpin kalian. Harga sembako naik, harga makanan naik, kita kembalikan kepada Allah. Di uang yang sedikit, kalau Allah berikan keberkahan, itu tidak ada nilai untuk uang yang banyak. Yang penting Anda taat kepada Allah, taat dengan aturan Allah, taat dengan cara hidup yang Allah gariskan. Yang sedikit Allah berkahi, itu lebih banyak. Ada kalanya sembako murah, tapi uang banyak yang ada di tangan kita tidak terberkahi. Kemarin saya memberikan ceramah untuk bapak-bapak di satu sekolah tentang berkah. Saya buat landasan hidup kita sudah berkah belum? Kita lihat harta kita. Kalau berkah cirinya seperti ini. Umur kita sudah berkah belum? Kalau berkah cirinya seperti ini. Tenaga kita sudah berkah belum? Kalau berkah cirinya seperti ini. Akhirnya kami mengeluarkan kesimpulan, tenaga kita tidak berkah, uang kita tidak berkah, harta kita tidak berkah, anak kita tidak berkah, istri kita tidak berkah, semua kita tidak berkah, bahkan waktu kita tidak berkah. Rasulullah SAW mengatakan kiamat tidak akan terjadi kecuali 1 tahun itu jadi seperti 1 bulan, tidak terberkahi. Kita sudah terasa ini seolah-olah ini sudah Jumat depan, ini sudah Jumat depan, ini sudah Ramadan lagi, ini sudah sekian tahun, tanpa tersadar umur kita sudah 30 sekian, tanpa tersadar umur kita sudah 60 sekian. Hidup kita tidak terberkahi karena nilai ketaatan itu kurang. Penyebab tidak terberkahi, nilai ketaatan itu kurang. Kalau ketaatan tinggi diberkahi, berkah itu bukan nominalnya besar. Yang kita sering terkecoh dengan yang perkara aturan Allah yang nampak. Banyak uang senang, padahal tetangga kita banyak uang tapi dia tidak senang, bahkan dia lebih susah dibandingkan orang yang tidak punya uang. Ini kita sering di ranah Allah yang nampak, kemudian kita lupa ranah Allah yang gaib. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasul. Kewajiban kalian, kalian tunaikan. Hak kalian minta kepada Allah. Allah tidak memberikan kita pemimpin zalim kecuali karena kita memang kondisinya zalim. Datang orang kepada Ali ibn Abi Talib, mengatakan kepada Ali, kenapa kami mengkritisimu, sedangkan dulu Abu Bakar, Umar tidak ada yang mengkritisi. Tidak ada yang mengatakan Umar salah, tidak ada yang mengatakan Abu Bakar salah. Tapi kenapa kami hari ini mengkritisimu? Ali mengatakan, dulu Abu Bakar, dulu Umar, rakyatnya saya dan sepertiku. Contohnya saya. Sekarang aku, rakyatku itu kamu dan yang semisal denganmu. Nyandrono curak pemimpin lagi lun. Rakyat lagi lun pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar. Datang orang kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Daulah Umayyah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa dulu kaum muslimin selalu berada dalam kondisi tenang, damai, agamanya tegak, semuanya tegak. Kenapa di zaman Anda kami dalam kondisi susah, agama kami tidak tegak? Kami sering muncul perselisihan di antara kami. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, perselisihan itu tidak pernah ada. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan mengatakan, baca sejarah, lihat siapa orang di samping mereka, siapa rakyatnya, dan Anda lihat siapa rakyatku. Jadi ini cerminan dia. La yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Ubah dulu, ubah diri, ubah diri. Allah tidak akan mewalikan kepada kita pemimpin kecuali sesuai dengan jenis kita. Kalau kita taat, kita akan dapat pemimpin yang taat. Hak Allah, hak kalian minta sama Allah. Kewajiban atas kalian tunaikan. Jadi jangan merasa terzalimi, karena hak kita itu kita sudah kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan pemimpin yang baik. Ya Allah perbaikan pemimpin kami. Ya Allah berikan keberkahan di setiap kebijakan pemimpin kami.
kita tunaikan hak kita, Allah yang akan menjaga haknya kita. Kewajiban kita tunaikan, hak kita Allah yang menjaga. Ini hadis versi Imam Ibn Mas'ud. Hadis yang selanjutnya itu hadis Abi Yahya Usaid ibn Hudhair. Sering kita tidak mengenal Usaid ibn Hudhair. Ini orang kalau membaca Al-Quran, para malaikat itu kata baginda Rasul terus mendekati dan terus terhimpun di majlisnya Usaid ibn Hudhair. Mereka berkumpul di majlis Usaid ibn Hudhair karena suaranya yang sangat menarik untuk bacaan Al-Quran. Orang yang disalami oleh para malaikat. Usaid ibn Hudhair radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memperkerjakan aku seperti engkau memperkerjakan si fulan? Jadi kenapa aku tidak diberikan kerja seperti si fulan? Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatan. Engkau akan dapat setelahku atharah, pemimpin-pemimpin zalim yang mengambil hak kalian. Kalau kita lihat hadis Usaid ibn Hudhair ini, kelengkapannya dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullah, itu kita dapatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain. Selepas perang mendapatkan harta yang sangat banyak. Rupanya baginda Rasul membagikan harta itu kebanyakannya untuk orang-orang pemuka Quraisy yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dapat banyak, fulan dapat banyak, fulan dapat banyak. Orang Ansar tidak diberikan sedikit pun kecuali orang yang paling butuh dari mereka. Yang miskin dikasih, yang tidak miskin tidak diberikan. Rupanya ketika itu orang-orang Ansar sedikit sedih di dalam hatinya mendapatkan tingkah laku baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul ketika sudah sedikit berjaya kita dilupakan, yang justru beliau membuat pendekatan dengan orang-orang kaumnya dari orang-orang Mekah. Sahabat hatinya bersih, tapi pikiran seperti ini tetap muncul. Baginda Rasul kemudian disebutkan oleh Usaid ibn Hudhair, ini kaumku sudah berkumpul, mereka ingin berdiskusi denganmu wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul datang. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan, apa yang ada di hati kalian tolong bicarakan. Mereka mengatakan, kenapa kami tidak dapat? Mereka dapat 120 ekor unta, 1000 ekor unta, sekian ekor unta, tapi kami satu pun ekor unta tidak dapat. Kami pulang ke Madinah dalam kondisi pulang kosong. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada orang Ansar, bukankah aku mendapatkan kalian dalam kondisi tersesat, kemudian aku berikan kalian petunjuk? Mereka tertunduk, betul. Bukankah aku dapatkan kalian dalam kondisi terpecah belah, dengan kehadiranku kalian itu bersatu? Mereka mengatakan betul. Bukankah aku dapatkan kalian dalam kondisi miskin, kemudian Allah jadikan engkau itu kaya dengan kehadiranku? Betul. Rasul mengatakan, kenapa kalian terdiam? Kenapa kalian terdiam? Kenapa kalian tidak menjawab? Padahal kalian bisa menjawab dan mengatakan, bukankah engkau diusir oleh kaummu dan kami yang mengambilmu ke negeri kami? Bukankah orang membencimu dan kami menjadi pendukung setiamu? Tapi orang Ansar tidak menjawab. Mereka lupa semua kenikmatan yang sudah mereka berikan kepada Rasul dengan kenikmatan Islam yang Rasul berikan kepada mereka. Kemudian baginda Rasul mengatakan, kalau sekiranya semua kaum memilih jalan, orang Ansar memilih satu jalan yang lain, maka aku akan memilih jalannya orang Ansar. Kalau bukan karena hijrah, la kuntu minal Ansar, maka aku termasuk salah satu orang Ansar. Orang Ansar semuanya menangis. Selepas itu baginda Rasul mengatakan, satalqauna ba'di atharatan, akan datang sepeninggalanku nanti orang-orang yang tidak memberikan hak kalian. Kalau kita baca sejarah, rupanya orang yang paling terkucil dalam sejarah Islam itu orang Ansar. Bani Umayyah, Ansar tidak dapat apa-apa, tidak ada kedudukan, tidak ada apa-apa. Bani Abbasiyah, orang Ansar tidak dapat apa-apa. Rupanya yang dapat itu semuanya orang Mekah. Rasul sudah mengatakan, sepeninggalanku kalian itu akan disia-siakan. Anda bisa membayangkan dalam satu kisahnya Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengisahkan kisah Anas ibnu Malik yang masuk kepada khalifah kaum muslimin. Mereka berbicara, Anas masuk. Mereka tidak diam.
Dan mereka tidak menghormati Anas bin Malik. Anas masuk dan duduk dan tidak ada yang menghormati. Anas bin Malik selepas dialognya dengan pembesar itu, beliau keluar mengatakan, kalau sekiranya aku itu beragama Nasrani, sungguh mereka akan mencium telapak kaki dan tanganku, karena aku pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat, Rasul sudah mengatakan kalian itu nanti akan diabaikan. Orang menzalimi hak kalian. Baca sejarah apa yang didapatkan oleh orang Ansar dari kekuasaan, tidak ada. Semuanya orang Muhajirin, semuanya orang Mekah, semuanya Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah. Kemudian baru nanti masuk ke dalam daulah Turki, Utsmaniyah dan lain sebagainya. Ansar tidak pernah dapat. Kemudian orang Ansar bertanya kepada baginda Rasul, apa yang harus kami lakukan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasbiru. Kalau dapat pemimpin seperti itu, hendaknya kalian sabar. Ini pembahasan kita, sabar. Sabar. Hatta talqawni 'alal haud. Sehingga kalian berjumpa denganku kembali di telagaku. Di telagaku. Maka cukup nasihat ini untuk orang Ansar. Artinya, kalau manhaj cara hidup kalian dengan pemimpin kalian seperti tadi, kalian akan berjumpa denganku di telagaku. Kalau tidak, tidak ada jaminan dari baginda Rasul. Kalian akan berjumpa denganku di telagaku. Fasbir, sabar. Mereka zalim, silahkan. Kezaliman mereka Allah akan menghukuminya. Tapi kewajiban saya tunaikan. Hak saya minta kepada Allah. Hatta nalqa Rasul fil haud, sehingga kita berjumpa dengan Rasul di telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk ke telaganya baginda Rasul, sempat meminum air telaganya baginda Rasul, itu lebih dari semua kenikmatan yang hari ini bisa diberikan oleh pemimpin kita. Ada nilai. Tempat yang paling berhak untuk kita mendapatkan air, tempat yang paling kita tuntut untuk diri kita untuk menghilangkan dahaganya kita, haud telaganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih manis dibandingkan madu, kata baginda Rasul, lebih putih dibandingkan susu. Siapa yang meminum setelahnya, dia tidak akan pernah haus. Ya, kita bertanya nanti di surga, kenapa kita harus minum juga? Minum di surga itu bukan karena haus. Minum di haud hilang rasa dahaga, tidak akan pernah haus. Masuk surga minum bukan karena haus, minum karena kenikmatan. Jadi enggak ada kontradiktif di antara dalil dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan dalam sejarah, lihat dari sepeninggalan Khulafa Rasyidin yang keluar dari pemimpin. Sulaiman ibn Surat, sahabat baginda Rasul. Kita menjunjung tinggi sahabat baginda Rasul. Umur 93 tahun. Husain dibunuh oleh pemimpin. Husain, cucunya baginda Rasul, kepalanya dipenggal oleh pemimpin. Sulaiman ibn Surat, sahabat baginda Rasul, dan para pengikutnya mengumpulkan kaumnya untuk memerangi pemimpin. Ketika itu gubernur yang membunuh Husain, cucunya baginda Rasul, Abdullah ibn Ziyad ibn Abi. Sulaiman ibn Sirat dikalahkan oleh Abdullah ibn Ziyad, sahabat baginda Rasul ini, kepalanya dipenggal, digiring kepalanya dari Irak ke Syam, Damaskus. Ini rentetan terjadi. Sepeninggalan Husain, sebelum Husain sendiri, wafatnya Hasan, datang surat dari Irak, Husain datang ke Irak, kita kudeta dan kami membaiatkan dirimu sebagai khalifah. Abdullah ibn Umar datang ke rumahnya, jangan berangkat ke sana, mereka akan membunuhmu. Ibnu Abbas datang ke, jangan keluar, berdiamlah di sini karena di sini kaummu. Abdullah ibn Zubair, jangan keluar di sana, kami bisa membantumu di sini, tetap keluar. Kondisinya Husain kepalanya dipenggal. Kita lihat rentetan sejarahnya. Fitnah Ibnu Ash'as, ini fitnah paling menyedihkan. Semua orang keluar untuk kudeta kepada Hajjaj ibn Yusuf, gubernur kota Kufah ketika itu.
Para ulama, para fuqaha, para tabi'in, ketika itu kebanyakan mereka kepalanya semuanya terpenggal. Dan terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf, seorang tabi'in jalil, Sa'id ibn Jubair. Imam Ahmad mengatakan kalau sekiranya beliau masih hidup, tidak ada seorang pun kaum muslimin kecuali butuh kepada ilmunya. Tapi akhirnya beliau wafat dalam kondisi usia yang sangat muda. Kita lihat kisah selanjutnya, Abdullah ibn Zubair. Meninggalnya Husain, beliau mendakwakan Khalifah Hijaz, Madinah, Mekah itu di bawah kekuasaanku. Beliau diperangi oleh Abdul Malik ibn Marwan. Beliau digantung di Mekah berbulan-bulan, tidak boleh diturunkan kecuali atas permintaan syafaat dari adiknya Urwah ibn Zubair. Anda bisa membayangkan, Urwah melihat kakaknya sudah berbulan-bulan tidak diturunkan. Akhirnya beliau berangkat dari Mekah ke Syam, Damaskus, jarak tempuhnya 1 bulan, untuk minta syafaat baru bisa diturunkan dan bisa disemayamkan, bisa dikuburkan. Abdullah ibn Zubair, bayi yang pertama lahir dari hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ujungnya mafsadah, kerusakan. Jadi harus betul-betul kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap langkah kita, setiap gerakan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak patut berhati-hati. Jangan lakukan sesuatu kecuali atas dasar keilmuan. Jangan bawa perasaan. Boleh mereka melakukan karena kebodohan, tapi kita jangan. Dengan keilmuan kita tahan. Lakukan yang betul-betul itu bermanfaat untuk diri kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seorang hamba, dia melakukan hal yang bermanfaat untuknya dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sudah masuk waktu dan kita tidak buka sesi tanya jawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.